Halo teman-teman Legenda Kelam, balik lagi di channel yang penuh cerita-cerita misteri, mitos, dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini aku akan ceritain sebuah kisah dari sebuah desa kecil yang mungkin kelihatannya damai, tapi ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam di balik mangkuk bakso yang selalu laris setiap hari. Sebuah kisah tentang keluarga sederhana, warung yang selalu penuh pembeli, dan sebuah perjanjian gelap yang perlahan-lahan memakan nyawa satu per satu. Siap-siap ya, nyalakan lampu kecil, jangan sendirian, dan simak kisah ini sampai habis. Di desa Wonosari yang letaknya agak jauh dari pusat kota, ada sebuah warung bakso kecil. Warung itu kelihatannya biasa saja. Atapnya dari seng, temboknya dari papan kayu tua yang udah menghitam, kena asap kompor setiap hari. Tapi jangan salah, setiap kali lewat depan warung itu, aroma kuahnya bikin perut langsung keroncongan. Orang-orang dari luar desa bahkan rela datang jauh-jauh cuma buat nyicipin baksonya. Katanya sih beda, bukan cuma enak, tapi juga bikin ketagihan. Warung itu milik Pak Hasan dan istrinya, Bu Murni. Mereka tinggal bareng dua anaknya, Riko dan Nina. Kalau dari luar, keluarga ini kelihatan rukun. Pak Hasan ramah banget, suka senyum ke pelanggan. Bu Murni pun terkenal ramah, selalu nyapa dengan senyum lebar sambil nyendokin bakso ke mangkuk. Semua orang bilang, makan di warung Pak Hasan tuh kayak makan di rumah sendiri. Tapi beberapa minggu terakhir, suasana di warung itu mulai berubah. Pak Hasan yang biasanya sibuk di dapur, mulai jarang kelihatan. Orang-orang nanya ke Bu Murni, katanya cuma kecapekan. Tapi warga mulai curiga karena setiap malam rumah mereka kedengeran gaduh. Kadang suara kursi jatuh, kadang suara jeritan. Suatu malam tetangga sebelah warung sempat dengar Pak Hasan teriak keras banget, "Pergi, jangan ganggu aku!" Lalu terdengar suara benda pecah. Tapi waktu ditanya besok paginya, Bu Murni cuma bilang Pak Hasan lagi stres, banyak pikiran. Hari demi hari kondisi Pak Hasan makin aneh. Badannya makin kurus, matanya sayu, dan kulitnya pucat kekuningan. Tapi yang bikin merinding, setiap malam dia ngelamun sambil menatap ke langit-langit rumah. Tangannya gemetar, bibirnya komat-kamit kayak orang ngelafal sesuatu yang enggak jelas. Kadang malah dia ketawa sendiri, keras banget lalu mendadak nangis. Anak-anaknya pun jadi takut sendiri di rumah. Bu Murni sempat bawa Pak Hasan ke klinik desa. Tapi dokter bilang semua normal, gak ada penyakit. Jantung, paru-paru, darah, semua hasilnya bagus. Tapi anehnya Pak Hasan malah makin parah. Tubuhnya panas dingin tapi nggak ada demam. Malam-malam matanya terbuka lebar tanpa kedip dan dia mulai nyebut-nyebut nama yang nggak dikenal. "Mbah, mbah, tolong jangan ambil anakku." Kondisi ini makin bikin Bu Murni stres. Warung pun mulai ditutup lebih awal. Kadang malah nggak buka sama sekali. Tapi anehnya meskipun Pak Hasan sakit, tiap malam dapur warung tetap berasap. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa yang masak? Bahkan waktu warung tutup, kadang ada pelanggan yang ngaku lihat ada bayangan hitam di balik jendela dapur, kayak orang lagi ngaduk kuah bakso. 3 hari sebelum Pak Hasan meninggal, seorang warga sempat cerita kalau dia lewat depan rumah Pak Hasan tengah malam. Saat itu dia lihat pintu dapur terbuka sedikit. Dan dari dalam ada suara bisikan seperti suara dua orang sedang berdiskusi. Tapi satu suaranya berat banget kayak bukan suara manusia. Akhirnya kabar duka pun datang. Pak Hasan meninggal di kamar tidur. Bu Murni yang pertama kali nemuin. Katanya, waktu bangun tidur, dia lihat Pak Hasan matanya melotot ke atas, lidahnya menjulur, dan tubuhnya kaku seperti kayu. Tapi yang paling aneh, ada cairan hijau kental yang keluar dari mulut dan hidungnya. Baunya menyengat, sampai membuat Bu Murni muntah di tempat. Prosesi pemakaman pun dilangsungkan. Warga datang bantu mandikan jenazah. Tapi begitu kain kafan dibuka, semua langsung menutup hidung. Ada bau busuk yang gak biasa, bukan bau mayat biasa.
tapi kayak bau bangkai yang udah berhari-hari. Bahkan salah satu warga sempat muntah dan pingsan gara-gara baunya. Yang paling bikin orang nggak bisa lupa adalah dari tubuh Pak Hasan keluar cairan hijau seperti lendir yang kental. Dan waktu dimandikan, air yang digunakan berubah warna jadi keruh dan lengket. Beberapa orang bilang ini bukan kematian biasa. Bahkan Pak Ustadz yang biasanya memimpin prosesi pemakaman pun terlihat ragu-ragu. Dia berdoa dengan suara pelan dan penuh hati-hati. Seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang gak beres dengan kematian ini. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, cuaca yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Daun-daun beterbangan dan debu berputar-putar di jalan. Orang-orang yang ikut mengantar jenazah pun merinding. Beberapa dari mereka mulai membaca doa pelan-pelan sepanjang jalan. Sampai di pemakaman, suasananya makin aneh. Tanah di sekitar liang lahat tiba-tiba jadi lebih lembek seperti habis diguyur hujan, padahal tadi nggak ada hujan sama sekali. Saat jenazah diturunkan ke dalam lubang, suara hembusan angin berhenti seketika. Semua jadi hening. Hanya suara dedaunan yang bergesekan. Salah satu penggali kubur sempat berbisik ke temannya, "Aku belum pernah lihat pemakaman kayak gini. Rasanya ada yang ngawasi kita." Setelah pemakaman selesai, orang-orang pulang dengan wajah muram dan pikiran kacau. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Hasan? Kenapa kematiannya terasa begitu aneh? Dan kenapa warung bakso yang selalu ramai itu kini seperti diselimuti kabut hitam yang tak kasat mata? Dan malam itu, untuk pertama kalinya tak ada seorang pun yang berani lewat depan warung bakso Pak Hasan. Setelah kepergian Pak Hasan, rumah keluarga itu terasa benar-benar berbeda. Suasananya sepi, tapi bukan sepi yang biasa. Ada rasa berat yang menekan di setiap sudut rumah. Dinding kayu yang dulu hangat kini terasa dingin dan gelap. Lampu-lampu minyak di ruang tamu hanya berani dinyalakan saat malam benar-benar tiba. Dan bahkan cahayanya seolah tidak bisa menembus bayangan yang menyelimuti pojok-pojok rumah itu. Riko, anak sulung Pak Hasan, mengambil alih warung bersama adiknya, Nina. Sebenarnya bukan mereka yang ingin melanjutkan, tapi Bu Murni bilang mereka nggak punya pilihan lain. Hidup harus terus jalan. Mereka masih butuh makan, butuh bayar biaya kuliah Nina yang masih semester akhir, dan kebutuhan sehari-hari yang makin hari makin berat. Riko yang awalnya kerja di kota pun akhirnya pulang untuk bantu. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Nina sering merasa nggak tenang saat bantu di dapur. Entah kenapa, walaupun dia tahu dapur itu cuma tempat biasa, tapi setiap kali berdiri di sana, dia merasa seperti sedang diawasi. Seolah ada mata lain yang memandang dari balik gorden lusuh di sudut ruang. Kadang-kadang waktu dia lagi ngaduk kuah, ada suara yang berbisik di telinganya. Suara pelan berat seperti datang dari balik tembok, tapi kata-katanya nggak pernah jelas. Hanya gema dan bisikan panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Riko juga merasakan hal yang sama. Malam-malam dia sering terbangun. Telinganya mendengar suara langkah kaki pelan seperti orang nyeker jalan di lantai papan. Tapi begitu dilihat, nggak ada siapa-siapa. Pernah satu kali dia bangun dan lihat pintu dapur kebuka sedikit. Dari celahnya ada bayangan seseorang berdiri di tengah dapur. Diameter nggak bergerak. Tapi waktu Riko nyalakan lampu, bayangan itu langsung hilang. Yang tersisa cuma hawa dingin dan perasaan mual seperti habis mencium bau bangkai. Bu Murni semakin hari semakin sering mengurung diri di kamar. Mukanya pucat, matanya sayu, dan tangannya dingin. Dia jarang bicara dan kalaupun bicara, suaranya pelan seperti orang linglung. Tapi yang bikin Nina dan Riko benar-benar takut adalah waktu Bu Murni memanggil mereka malam-malam. Sekitar jam 2 dini hari, di saat seluruh desa sudah gelap gulita, dia mengetuk pintu kamar mereka dan bilang, "Ibu mau bicara soal warung." Dengan raut wajah bingung dan tubuh masih mengantuk, Nina dan Riko duduk di ruang tengah. Lampu minyak temaram menyinari wajah Bu Murni yang terlihat sangat lelah.
Tangannya gemetar waktu dia mulai bicara. Kalian harus tahu soal warung ini. Ini bukan warung biasa. Dulu waktu awal kita mulai usaha, ayah kalian membuat perjanjian. Nina langsung memotong dengan suara gemetar. Perjanjian apa, Bu? Bu Murni menarik napas panjang, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ayah kalian dulu pernah bilang, kita harus menyerahkan sesuatu supaya warung kita ramai. Bukan uang, bukan tenaga, tapi tumbal. Riko menatap ibunya dengan kaget, setengah nggak percaya. Maksud ibu, ayah ikut pesugihan. Bu Murni mengangguk pelan. Namanya Mbah Kliwon. Dia datang lewat mimpi. Ayahmu awalnya menolak, tapi setelah beberapa bulan warung sepi dan kita hampir nggak punya apa-apa, dia mulai tergoda. Waktu itu Mbah Kliwon janji, warung akan ramai, uang akan datang, asal kita sesekali kasih persembahan, tapi ayah kalian dia takut. Dia janji akan cari cara membatalkan, tapi terlambat. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara api dari lampu minyak yang terdengar berderak pelan. Nina menunduk. Air matanya mulai jatuh. Dia merasa seperti ditipu oleh hidupnya sendiri. Selama ini dia bangga dengan warung bakso keluarganya. Tapi ternyata semua itu dibangun di atas perjanjian dengan makhluk gaib. Dan yang lebih menakutkan, tumbalnya belum selesai. 3 hari setelah pengakuan itu, Riko memutuskan untuk pergi ke kota sebentar. Katanya dia mau menenangkan diri dan mengurus beberapa keperluan kerja lamanya. Nina sebenarnya keberatan, tapi dia juga paham Riko butuh waktu untuk berpikir. Hari itu, Riko naik bus tua dari terminal kecil di desa. Bus itu penuh penumpang. Wajah Riko terlihat tegang sepanjang perjalanan. Pikirannya melayang-layang, mengingat semua yang diceritakan ibunya. Tapi di tengah perjalanan, tepat saat bus sedang melintasi jalanan berkelok di tepi tebing, sebuah kejadian aneh terjadi. Sopir bus mendadak menginjak rem keras. Bus oleng, penumpang panik. Sebelum kecelakaan terjadi, saksi yang selamat bilang sopir sempat berteriak, "Itu siapa yang duduk di atas bus? Wajahnya hitam semua." Beberapa detik kemudian, bus terguling dan jatuh ke jurang. Warga desa yang mendapat kabar langsung terdiam. Tubuh Riko ditemukan remuk di antara bangkai bus. Tapi yang bikin merinding, wajahnya masih dalam keadaan melotot, seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum kematiannya. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa bus itu bisa kehilangan kendali. Tapi bagi Nina dan Bu Murni, mereka tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah peringatan atau bahkan kutukan. Pemakaman Riko berlangsung dengan suasana sunyi. Tak banyak yang bicara. Banyak warga hanya menunduk dan berbisik pelan. Ada yang bilang mereka lihat burung hitam besar terbang mengitari pemakaman. Ada pula yang merasa hawa di sekitar liang kubur jadi panas seperti ada bara di bawah tanah. Setelah itu Nina tidak pernah lagi tersenyum. Dia kehilangan kakaknya, satu-satunya tempat bergantung. Dan ibunya pun kini hanya duduk diam di kursi tua di ruang tamu, menatap kosong ke arah dapur. Tiap malam Nina bangun dengan napas tersengal. Dalam tidurnya dia mimpi berdiri di tengah warung bakso, tapi semua kursi kosong. Di setiap mangkuk yang tersaji bukan bakso yang ada di sana, tapi gumpalan hitam yang menggeliat sendiri. Dan suara itu, suara berat dan parau, terus terdengar dari arah dapur. "Nina, waktunya hampir tiba." Hari-hari setelah kepergian Riko berubah jadi lembaran gelap bagi Nina dan Bu Murni. Warung bakso yang dulunya ramai dengan tawa dan suara pelanggan, kini sepi. Bahkan aroma kuah bakso yang dulu menggoda pun terasa hambar dan bikin mual. Dapur yang biasanya menjadi tempat Nina mengaduk panci besar, kini seperti ruang kematian yang penuh bisikan dan bayangan hitam. Setiap malam, Nina merasa ada sesuatu yang berdiri di balik tirai, mengintainya menunggu waktu yang tepat untuk menyentuh atau menjemput. Bu Murni semakin sering berdiam di kamar, kadang mengigau sendiri, kadang tertawa pelan di sudut ranjang, sambil memeluk boneka tua peninggalan masa kecil Riko.
Kadang Nina masuk kamar ibunya dan melihat dinding penuh coretan. Simbol-simbol aneh yang ditulis pakai arang atau bahkan darah. Ibunya selalu bilang, mereka datang, mereka nggak mau warung ini berhenti, sudah ada yang dikorbankan, tinggal kamu, Nina. Nina mencoba menutup telinga dan tetap bertahan, tapi malam demi malam terasa semakin mencekik. Kadang saat sedang sendirian di dapur, Nina mendengar suara adukan sendok ke mangkok, padahal dia nggak lagi masak apa-apa. Kadang mangkuk-mangkuk di rak berjatuhan satu persatu, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Dan suatu malam, Nina melihat sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Saat sedang mencuci piring di belakang rumah, ia melihat sesosok tubuh berdiri di samping sumur. Wajahnya penuh luka dan matanya melotot, tubuhnya pucat seperti mayat dan bibirnya bergerak-gerak. Awalnya Nina mengira itu hanya halusinasi, tapi ketika tubuh itu mendekat, ia sadar itu Rico, kakaknya. Tapi bukan seperti Rico yang dulu. Sosok ini seperti dikendalikan sesuatu. Matanya kosong tapi mulutnya bergerak pelan membisikkan kata-kata lirih, keluar dari rumah ini Nin, warung itu mereka tidak akan pernah berhenti sampai semua lunas. Nina lari terbirit-birit ke dalam rumah. Badannya menggigil, tangisnya pecah. Ia mencoba membangunkan Bu Murni, tapi ibunya hanya menatap kosong ke langit-langit dan berkata pelan, "Aku udah janji, Nin. Aku udah tanda tangani perjanjian itu. Aku cuma butuh satu tumbal terakhir. Setelah itu, kita bebas." Saat itu, hati Nina seperti ditikam ribuan jarum. Ibunya sendiri, ibunya yang ia sayangi, ternyata sudah berniat menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir. Dan semua ini bukan mimpi. Bukan pula cerita dongeng tentang pesugihan yang sering ia dengar waktu kecil. Ini nyata, dan dia adalah korbannya. Malam itu, Nina memberanikan diri untuk pergi ke rumah Pak Warto, tetua desa yang dikenal, paham soal hal-hal gaib. Lelaki tua itu awalnya menolak bicara, tapi saat Nina memohon sambil menunjukkan potret warung dan luka-luka aneh di tangannya, Pak Warto akhirnya membuka suara. Ia bilang, warung keluarga Nina sudah terikat oleh perjanjian gaib dengan makhluk bernama Mbah Kliwon, penjaga pesugihan dari pesisir selatan. Ia haus tumbal. Setiap 7 tahun harus ada nyawa yang diberikan. Dan kini waktu itu telah tiba lagi. Pak Warto menyarankan Nina untuk melakukan satu hal terakhir, membakar dapur tempat perjanjian itu disegel. Tapi itu bukan hal mudah. Jika pembakaran tidak dilakukan dengan ritual penolakan yang lengkap, maka makhluk itu akan marah dan akan menuntut lebih dari sekadar satu nyawa. Dengan gemetar, Nina pulang membawa sebotol minyak tanah dan seikat bunga kantil yang diberi oleh Pak Warto. Malam itu saat ibunya tertidur, Nina menyalakan pelita dan berjalan ke dapur. Ia menaburkan bunga kantil di sekitar tungku, lalu menyiramkan minyak tanah ke lantai. Tangannya gemetar saat korek api menyala. Dalam bisik doa yang kacau, ia melempar korek itu ke lantai. Api langsung membakar cepat, tapi bukan hanya kayu yang terbakar. Suara jeritan memekakkan telinga menggema dari bawah lantai dapur. Suara ratusan, mungkin ribuan makhluk meraung dan berteriak. Nina menutup telinga dan mundur perlahan. Api menjilat langit-langit, asap hitam keluar dari celah atap. Tapi anehnya, tak ada satupun tetangga yang keluar rumah. Seolah desa ini juga sudah dikunci oleh sesuatu. Tiba-tiba dari balik kobaran api muncul sosok besar, tingginya hampir menyentuh langit-langit dapur. Wajahnya seperti manusia yang dibalut lumpur dan darah, dan matanya merah menyala. Sosok itu menatap Nina, mengangkat tangan yang panjang seperti ranting kering dan menunjuk ke arahnya. "Kau ingkar tumbal belum genap, maka kutukanku akan hidup bersama darahmu dan darah anakmu nanti." Lalu api meledak. Suara jeritan pecah, dapur itu roboh dalam sekejap. Nina terlempar ke halaman belakang, tubuhnya penuh luka bakar dan napasnya nyaris hilang. Tapi ia selamat. Pagi datang dengan sunyi. Warung itu kini hanya puing-puing.
Bu Murni ditemukan meninggal di dalam kamar. Kata warga, wajahnya seperti tersenyum, tapi tubuhnya membeku seperti es. Banyak yang bilang Bu Murni sudah menepati janjinya. Ia menyerahkan dirinya sebagai tumbal, tapi warung itu tetap dikutuk. Tak ada yang berani membangun apapun di atas tanah itu lagi. Nina memutuskan pergi meninggalkan desa. Ia pergi ke kota, memulai hidup baru, tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Kadang saat menutup mata, ia mendengar suara panci bergemerincing, atau aroma kuah bakso yang aneh menguar dari sudut kamarnya. Dan yang paling menakutkan, kadang ia bermimpi sedang berdiri di tengah warung lamanya, melayani pelanggan yang semuanya sudah mati. Dan di pojok ruangan duduk seorang laki-laki kurus dengan senyum lebar. Mau pesan apa Mbak Nina? Tambah 1 porsi tumbal? Terima kasih sudah menyimak cerita ini di channel Legenda Kelam. Jangan lupa hati-hati kalau nemu warung bakso yang terlalu enak. Bisa jadi kamu bukan pelanggan, tapi bagian dari perjanjiannya.